Bab 556 Liontin Giok Xuanwu. Seperti yang diharapkan, Dong Bicheng sangat puas dengan sikapnya. Dia mengangguk dan berkata, "Zhao, ini ide yang bagus, pelayanan juga merupakan bagian dari pekerjaan kami." Dia berbalik dan berkata kepada Qin Haodong, "Tuan Qin, jika Anda memiliki persyaratan, katakan saja, tolong, jangan hanya berdiri di atas upacara." Zhao Guoyin menghela napas lega dan dengan wajah menyanjung, dia berkata, "Ya, jangan terlalu formal, jika Anda punya permintaan, katakan saja." "Kalau begitu, saya tidak akan bersikap formal." Qin Haodong berkata, "Ada banyak tamu hari ini, dan ada banyak mobil juga, Direktur Zhao, bisakah Anda memarkir mobil-mobil ini dengan benar?" "Baiklah, tidak masalah, saya akan mengurusnya, saya pasti akan melakukannya dengan baik untuk Anda, Tuan Qin." Zhao Guoyin menjawab dan bergegas pergi. Ia membawa anak buahnya ke tempat parkir dan membantu staf perusahaan keamanan Dedi mengatur lalu lintas. Sialan, apa yang mereka lakukan? Sue Zhendi dengan kasar melemparkan teropong di tangannya ke tanah. Tidak heran dia marah. Pertama, dia menemukan gangster untuk bekerja untuknya, tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka menari-nari dan bahkan memberikan angpau kepada Qin Haodong. Kini ia telah menggunakan kekuatan hukum. Alhasil, wakil direktur menjadi petugas lalu lintas dan mulai mengatur lalu lintas. "Tidak, aku harus mencari tahu sampai tuntas, kalau tidak, aku tidak akan tahan." Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Black Hawk. Namun sebelum dia sempat berbicara, Black Hawk berkata dengan dingin, "Sue, kamu menipuku, bukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki latar belakang? Ternyata semua bos besar gangster ada di sana. Kamu harus mengembalikan uang yang harus aku gunakan hari ini atau aku tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah berkata demikian, Black Hawk menutup telepon dengan suara keras, meninggalkan Sue Zhendi dengan wajah datar. Dia tidak menyangka bahwa orang yang biasa memanggilnya saudara tiba-tiba berselisih dengannya dan bahkan memintanya untuk membayar. Itu berarti dia harus mengirim uang ke Lin's Jewelry. "Black Hawk, dasar bajingan, aku salah paham." Sue Zhendi mula-mula mengumpat dengan keras, lalu dia memanggil Zhao Guoyin. Kali ini, dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Begitu telepon tersambung, dia bergegas berkata, "Direktur Zhao, apa yang terjadi di sini? Mengapa Anda bekerja untuknya sebagai petugas lalu lintas? Ini semua karena kamu." Zhao Guoyin sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah wakil direktur sebuah cabang. Namun sekarang dia telah direndahkan menjadi pelayan Qin Haodong, dan ini semua berkat Sue Zhendi. "Aku katakan padamu, mulai sekarang, kita akan berpisah. Mengingat persahabatan kita di masa lalu, aku ingin mengingatkanmu bahwa kau tidak boleh menyinggung Lin's Jewelry." Dia bertanggung jawab atas kendaraan di sini, dan dia segera mengetahui situasi para tamu Lin's Jewelry. Mereka semua adalah bos dengan aset lebih dari 10 miliar yuan, dan Sus Jewelry tidak mampu menyinggung siapapun dari mereka. Semua orang ini sangat menghormati Qin Haodong. Dapat dilihat betapa hebatnya latar belakang pemuda itu. Apalagi Sue Zhendi, yang hanya seorang bayi bodoh yang tidak punya uang, bahkan jika ayahnya masih hidup, dia tidak akan sebanding dengan Lin's Jewelry. Kehilangan bisnis menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Sue Zhen benar-benar tercengang saat mendengar nada sibuk di telepon. Dia tidak pernah menyangka bahwa perhiasan Lin akan begitu hebat. Tidak ada gunanya menggunakan cara ilegal atau legal. Apalagi yang bisa dia lakukan. "Iblis 6, kamu pintar sekali, cepatlah pikirkan sesuatu, apakah ada cara lain?" Pada titik ini, apa yang bisa dilakukan Devil Six?" Dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, keluarga Sue telah menjalankan toko selama bertahun-tahun, dan kami memiliki banyak pelanggan setia, meskipun Lin's Jewelry memiliki orang-orang kaya, bagaimanapun juga itu baru dan tidak dapat bersaing dengan kami dalam persaingan bisnis murni. Asalkan kita bisa menurunkan harga barang-barang kita, saya yakin tidak akan lama lagi mereka akan tutup." Sue Zhendi mengangguk. "Kau benar, beritahu toko perhiasan Sue untuk memberikan diskon 20%, aku tidak percaya kita bisa mengalahkan toko perhiasan Lin yang baru dibuka." Di toko perhiasan Lin, setelah jam keberuntungan yang ditentukan, petasan dan genderang terdengar di mana-mana. Toko itu resmi dibuka. Setelah menyampaikan pidato singkat, Qin Haodong dan Lin Momo membawa banyak tamu ke aula penjualan. Orang-orang ini menjadi gelombang pertama tamu Lin's Jewelry. Sebagai tuan rumah, Qin Haodong telah menyiapkan hadiah kecil terlebih dahulu. Semua tamu yang datang untuk memberi selamat menerima Liontin Giok. Liontin itu sendiri tidak bernilai banyak uang dan harga pasarannya sekitar 100.000 yuan per buah.
Namun, Qin Haodong telah menambahkan mantra pelindung ke dalamnya, yang mengubahnya ke tingkat yang sama sekali berbeda. Nilainya langsung meningkat puluhan kali lipat atau bahkan ratusan kali lipat. Toko perhiasan Lin terbagi menjadi 5 lantai, yang masing-masing lantai dihiasi dengan berbagai macam perhiasan dan batu giok. Batu giok ini tidak hanya dibuat dengan sangat indah, tetapi juga terbuat dari bahan asli dari Myanmar, sehingga membuat orang-orang menyukainya. Semua tamu ini adalah pakar yang telah bepergian ke banyak tempat. Mereka segera menyadari bahwa barang-barang giok ini luar biasa. Karena mengagumi barang-barang ini, mereka pun membeli beberapa potong dari waktu ke waktu. Qin Haodong datang ke sisi Kim Ji-hyun dan berkata, "Terima kasih sudah datang untuk mendukungku." Harus dikatakan bahwa gadis itu sangat antusias dalam 2 hari terakhir. Kemarin di jamuan makan, dia berdiri di sisi Qin Haodong tanpa ragu-ragu dan hari ini, di upacara pembukaan, dia telah mengirim angpau besar. Kim Ji-hyun berkata terus terang, "Kau tidak perlu berterima kasih padaku, kau adalah orang yang paling kuhormati, jika memungkinkan, aku ingin kau menerimaku sebagai muridmu." "Mustahil bagiku untuk menerimamu sebagai muridku." Qin Haodong menolak Kim Ji-hyun tanpa ragu-ragu. Kemudian dia mengeluarkan botol giok kecil dari sakunya dan berkata, "Ini untukmu, ini akan membantumu meningkatkan kultivasimu." Kim Ji-hyun menerima botol giok kecil itu. Ia membuka tutupnya dan melihat pil bening di dalamnya. Aroma menyegarkannya membuatnya merasa sangat nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hanya dengan sekali lihat, ia tahu itu bukan pil biasa. Dia bertanya, "Apa ini?" "Ini adalah ramuan kultivasi roh besar yang telah saya perbaiki. Ramuan ini akan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda." "Terima kasih." Kim Ji-hyun sama sekali tidak meragukan kata-kata Qin Haodong saat dia menyimpan botol giok itu dengan hati-hati. Qin Haodong mengeluarkan liontin giok lainnya dan berkata, "Ini untukmu juga." "Terima kasih." Kim Ji-hyun mengambil liontin giok itu dan melihatnya. Dia melihat ada monster seperti kura-kura yang terukir di liontin itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Liontin giok ini aneh sekali, kenapa ada kura-kura di sana?" Qin Haodong berkata, "Di Huaxia, ini bukan kura-kura, tetapi binatang suci yang disebut Xuanwu. Di antara 4 binatang suci, ia pandai dalam pertahanan. Aku telah membaca mantra pada liontin giok ini, jika kamu memakainya di pinggangmu, tidak akan ada yang bisa menyakitimu kecuali para penguasa kekuatan tertinggi." Kemarin, dia melihat cahaya merah darah menyala di dahi Kim Ji-hyun. Dia meramal dengan jari-jarinya dan mengetahui bahwa gadis ini akan segera menghadapi pembalasan dendam, jadi dia secara khusus membuat liontin giok ini sebagai hadiah. Liontin giok ini dapat bertahan melawan serangan dari seorang ahli kekuatan tertinggi. Kim Ji-hyun juga seorang pejuang dan dia sangat memahami nilai liontin giok ini karena dia segera berkata, "Ini terlalu berharga." Qin Haodong berkata, "Sudah takdir kita bertemu, jalani saja." Qin Haodong memutuskan untuk membantunya karena dari manapun gadis ini berasal, dia tetap orang baik. "Terima kasih, Tuan Qin." Kim Ji-hyun dengan hati-hati mengikatkan liontin giok di pinggangnya. Setelah memberikan hadiah kepada Kim Ji-hyun, Qin Haodong berjalan ke Maldini Junior. Dia mengeluarkan sebuah kotak sutra dan membukanya, di dalamnya terdapat ukiran batu giok. Maldini Junior percaya pada Tuhan dan ukiran batu giok ini adalah patung Tuhan yang dipersiapkan khusus untuknya. Dan Qin Haodong juga menambahkan jimat perdamaian dan jimat keberuntungan di atasnya. Dia tidak menggunakan jimat pengumpul uang karena keluarga Maldini sangat kaya sehingga jika mereka bertambah kaya, orang lain tidak akan punya cara untuk hidup. Maldini Junior berkata dengan gembira, "Qin yang terkasih, terima kasih banyak, saya sangat menyukai hadiah ini." Qin Haodong juga mengeluarkan kotak lain dengan botol giok kecil yang berisi 3 pil peningkat fisik. "Ini untuk Tuan Maldini, saya harap dia sehat selalu." Terima kasih banyak." Dibandingkan dengan patung giok, Maldini Junior lebih peduli dengan pil Qin Haodong. Jadi dia menyimpannya seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang berharga. Walaupun hari ini dia telah memberikan angpau senilai ratusan juta yuan, dengan sebotol pil ini, dia merasa bahwa dia masih mendapat untung. Tepat saat Qin Haodong hendak berjalan mendekati Ye King, Lin Momo bergegas menghampirinya. "Momo, ada apa?" tanya Qin Haodong. Lin Momo berkata, "Perhiasan Sue memberikan diskon 20%, ini jelas ditujukan kepada kita." Wajah Qin Haodong menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, "Tidak masalah. Karena mereka ingin bermain, mari kita bermain dengan mereka." Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kedua kelompok orang tadi telah dibawa oleh Sus Jewelry. Karena dia ada di sini, mereka tidak dapat membuat masalah. Karena lawannya telah menyerangnya berulang kali, Qin Haodong hanya bisa bersikap kejam. Saat itu, ponsel di sakunya berdering.
Dia melihatnya dan mendapati bahwa itu adalah panggilan dari Liu Hankun, bos Jade Gang di Myanmar. Dia menekan tombol jawab, dan suara Liu Hankun yang bersemangat terdengar dari seberang telepon. Tuan Qin, batu permata mentah pertama dari tambang kami telah diangkut keluar. Kualitasnya sangat bagus, dan sama sekali tidak kalah dengan batu permata mentah dari tambang lama. Qin Haodong berkata dengan gembira, ya, saya baru saja membuka toko perhiasan di Shanghai dan saya membutuhkan batu permata mentah. Liu Hankun berkata, tidak masalah, aku akan segera mengirimkan batu permata mentah ini kepadamu, pasti akan memuaskanmu. Qin Haodong bertanya, apakah perhiasan Sue di Shanghai juga membeli batu permata mentah dari Anda? Tentu saja, selama batu permata mentah itu berasal dari Myanmar, batu permata itu pasti telah melewati Jade Gang kami. Liu Hankun tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, Tuan Qin, apakah toko perhiasan Sue menyinggung Anda? Apakah Anda ingin saya menghentikan pasokan batu permata mentah mereka? Selama Anda menginginkannya, saya jamin bahwa toko perhiasan Sue tidak akan mendapatkan satu pun batu permata mentah di masa mendatang. Kalau begitu, lakukan saja. Tidak sopan jika tidak membalas budi, dan Qin Haodong juga bukan orang baik. Karena perhiasan Sue telah memainkan trik kotor satu demi satu, tidak mengherankan jika dia mengambil tindakan drastis terhadap perhiasan Sue. Setelah menutup telepon, dia memberitahu Lin Momo tentang tambang batu permata mentah, lalu berkata, sekarang persediaan batu permata mentah kita sudah cukup, dan semuanya gratis, karena diskon perhiasan Sue sebesar 20%, kita bisa memberikan diskon hingga 50%, mari kita lihat siapa yang bisa menang dalam perang harga ini. Faktanya, bahkan sebelum perang harga ini, perhiasan Sue sudah kalah. Qin Haodong memiliki tambang besar di pihaknya. Dia akan mendapat untung tidak peduli berapa banyak yang dia jual dan seberapa rendahnya. Perhiasan Sue sama sekali bukan tandingannya. Lin Momo pergi dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Ye Qing, mengenakan gaun panjang, datang. Dia tersenyum dan berkata, adik kecil, semua orang menerima hadiah, di mana hadiahku? Qin Haodong mengeluarkan botol giok kecil dan menyerahkannya padanya. Dia berkata, tentu saja aku tidak akan melupakan adikku. Ini adalah pil pemulihan jiwa yang telah kusempurnakan. Pil ini dapat membantumu menembus hambatan. Terkejut, Ye Qing bertanya, apakah kamu tahu tingkat kultivasi apa yang aku miliki saat ini? Bab 557 Dua Pendekar Pedang Gunung Laoshan. Qin Haodong tersenyum dan berkata, saya telah berlatih cara khusus untuk melihat tingkat kultivasi orang lain. Jika saya tidak salah, Anda telah berada di alam tingkat ke-6 kekuatan tertinggi untuk waktu yang lama. Kamu benar-benar hebat, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa melihat tingkat kultivasi orang lain setelah bertahun-tahun. Ye Qing menatapnya dengan menawan dan membuka botol giok di tangannya. Ada 3 pil hitam bening di dalamnya. Saya sudah lama terjebak, apakah pil ini berguna? Qin Haodong berkata, tentu saja, 1 pil dapat membantumu menembus level ini. Agar aman, aku memberimu 3 pil. Saya lupa bahwa Anda adalah seorang bijak medis yang hebat, terima kasih. Ye Qing dengan senang hati meletakkan botol giok kecil itu di dalam tasnya. Dia telah lama terjebak di alam itu, dia akhirnya memiliki harapan untuk menerobos. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Setelah menyimpan pil pengumpul energi, dia berkata, orang bijak medis yang agung, aku masih punya satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Qin Haodong berkata, ayolah, kamu sudah sangat memperhatikanku, selama aku bisa melakukannya, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ye Qing berkata, adikku Chu Xuanyu, kepala grup Haodong, sedang sakit, tidak ada satupun dokter di ibu kota yang dapat menyembuhkannya, keterampilan medismu sangat hebat, aku ingin mengundangmu untuk pergi dan memeriksanya. Oh, aku mengerti. Qin Haodong memikirkannya dan berkata, tidak masalah bagiku untuk merawatnya, bisakah dia datang ke sini, akan sedikit merepotkan bagiku untuk pergi ke ibu kota. Ye Qing berkata, adikku sakit parah dan tidak bisa bepergian, selain itu, grup Haodong perlu dikendalikan oleh satu orang, aku di sini sekarang, jadi tidak nyaman baginya untuk pergi, jadi, aku ingin kau pergi ke ibu kota bersamaku. Sebenarnya, ibu kota tidak terlalu jauh dari Shanghai. Butuh waktu setengah hari untuk sampai ke sana dengan berkendara. Tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk sampai ke sana. Petik 2. Qin Haodong ragu sejenak. Sejak mereka bertemu, Ye Qing telah membantunya. Karena kali ini dia meminta bantuannya, sulit baginya untuk menolak. Selain itu, jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Haodong Group, itu akan sangat membantu perkembangan Lin Group. Memikirkan hal ini, dia berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu, saudariku, tetapi kita tidak bisa tinggal terlalu lama di ibu kota, kita harus segera kembali setelah menemui saudarimu. Ye Qing mencibir dalam hatinya. Ketika kamu bertemu ibumu,
aku khawatir kamu tidak akan mau pergi. Tidak masalah, kau boleh pergi kapan saja asal kau bisa merawat adikku. Setelah berdiskusi, Qin Haodong menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan perhiasan Lin kepada Lin Momo dan mengucapkan selamat tinggal kepada Li Meiyu. Kemudian, ia masuk ke mobil bersama Ye Qing dan melaju ke ibu kota. Mobil Ye Qing adalah kendaraan off-road yang sangat bagus. Dia duduk di kursi penumpang depan, sementara Qin Haodong mengemudi. Di ibu kota, Han Zhaixing meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata kepada kepala pelayan di depannya, bagaimana situasi di Shanghai. Kepala pelayan berkata, situasinya sangat buruk, sejak mereka berdua jatuh ke tangan penyihir itu, hampir semua orang yang kami tempatkan di Shanghai telah musnah. Cepat atau lambat aku akan membunuh Ye Qing. Han Zhaixing menunjukkan ekspresi ganas, lalu bertanya, apa kau sudah menanyakannya, apakah Chu Xuanyu benar-benar sakit? Kepala pelayan berkata, saya tidak tahu detail penyakitnya, tetapi dia sudah memeriksakan diri ke banyak dokter, dikatakan bahwa dia pusing dan tidak bisa tidur selama 2 hari berturut-turut, sekarang kondisinya semakin parah, dia tidak bisa bangun. Saya bertanya kepada ahli bedah saraf yang merawatnya, dan dokter tersebut mengatakan bahwa jalur saraf Chu Xuanyu terlalu aktif dan dia telah berada dalam kondisi abnormal untuk waktu yang lama. Kalau begitu dia benar-benar sakit. Sedikit kegembiraan terpancar di wajah Han Zhaixing. Ini kesempatan bagus bagi kita. Kepala pelayan adalah orang kepercayaannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bos, apa yang akan Anda lakukan? Han Zhaixing berkata, gadis itu, Ye Qing, adalah batu sandungan kita. Jika dia tidak menghalangi jalanku selama beberapa tahun terakhir, aku pasti sudah membawa Chu Xuanyu ke tempat tidurku. Kali ini, Chu Xuanyu sakit, dan dia pasti akan kembali dari Shanghai untuk menemuinya. Kita bisa mengatur orang untuk membunuhnya di jalan. Tanpa Ye Qing, Chu Xuanyu akan menjadi daging di talenanku, aku akan bisa melakukan apapun yang aku mau. Kepala pelayan berkata, bos, mudah untuk membunuh Ye Qing, tetapi Chu Xuanyu adalah anggota keluarga Chu, apakah keluarga Chu akan membalas dendam terhadap kita? Han Zhaixing berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Chu Xuanyu dan keluarga Chu menjadi buruk karena anaknya, mereka tidak banyak berhubungan satu sama lain, selama aku tidak membunuh Chu Xuanyu, keluarga Chu tidak akan melakukan apapun. Baik, bos. Saya akan melakukannya sekarang. Dia menoleh dan meninggalkan ruangan setelah mengatakan itu. Qin Haodong mengendarai mobil dan mengobrol dengan Ye Qing. Tak lama kemudian mereka melewati batas kota. Ia berkata, kakak, kamu benar-benar jenius bela diri, kamu mencapai tingkat ke-6 alam kekuatan tertinggi dengan sangat cepat. Ye Qing menjawab, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya seorang jenius, sejujurnya, kultivasi saya tidak dicapai melalui kultivasi. Qin Haodong mengira dia bercanda. Dia tertawa dan berkata, kamu tidak mengolahnya, di mana kamu mempelajarinya? Ekspresi Ye Qing berubah. Dia menghela napas dan berkata, ceritanya panjang, sebenarnya, aku menjalani hidup yang sulit, saat aku masih kecil, orang tuaku meninggal dan aku menjadi yatim piatu saat berusia 8 tahun, aku menjadi tunawisma, kemudian, adik perempuanku Chu Xuanyu mengadopsiku. Qin Haodong berkata, karena Presiden Chu mengadopsimu, secara logika, kamu seharusnya memanggilnya ibu, mengapa kamu memanggilnya saudara perempuan? Ye Qing berkata, awalnya, dia bilang dia takut hal itu akan membuatnya merasa tua, jadi dia memintaku untuk menelepon kakaknya, kemudian, aku mengetahui bahwa kakakku memiliki seorang putra, tetapi dia kehilangannya tak lama setelah dia lahir, dia takut akan mengingat rasa sakit sebelumnya, jadi dia memintaku untuk menelepon kakaknya. Oh. Qin Haodong berkata, ada terlalu banyak hal yang tidak menyenangkan di dunia ini, aku juga seorang yatim piatu, aku masih tidak tahu siapa orang tuaku. Kakakku adalah dermawan terbesarku, jika dia tidak mengadopsiku, aku pasti masih berkeliaran di jalanan atau sudah mati di suatu tempat. Ye Qing menghela napas lagi dan berkata, aku bertemu dengan 2 orang yang membantu dalam hidupku. Yang satu adalah adik perempuanku, dan yang satu lagi adalah guruku. Tidak lama setelah aku diadopsi oleh kakakku, aku bertemu dengan guruku, dia adalah orang berpangkat tinggi, yang memiliki nama Buddha Huineng, ketika dia mengatakan bahwa aku adalah orang yang ditakdirkan untuknya, dia menerimaku sebagai muridnya, dan tinggal bersamaku di ibu kota selama 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, guruku mengajarkan semua yang dia tahu kepadaku. Meskipun kualifikasiku tidak buruk, aku hampir tidak mampu mencapai setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi pada usia 18 tahun. Pada saat itu, guruku telah meramalkan bahwa hidupnya akan berakhir. Sebelum meninggal, dia menggunakan metode rahasia untuk mencurahkan seluruh kultivasi hidupnya kepadaku, sehingga aku dapat mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6. Qin Haodong baru mengerti.
Tidak heran Ye Qing bisa mencapai tingkat kultivasi yang tinggi di usianya yang masih muda. Ternyata dia mendapatkannya dengan bantuan gurunya. Ye Qing melanjutkan, sudah 10 tahun sejak kematian guruku. Namun, karena kultivasiku tidak diperoleh melalui kerja keras dan fondasiku lemah, aku tidak pernah berkembang dalam 10 tahun terakhir, dan tetap pada level kultivasiku saat ini sejak saat itu. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, saudari, kamu telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasimu dalam 10 tahun terakhir, dan kamu hanya selangkah lagi dari terobosan, selama kamu meminum pil pemulihan roh yang kuberikan kepadamu, kamu dapat melangkah maju. Ye Qing mengeluarkan botol giok kecil, mengambil satu pil dan berkata dengan bersemangat, bisakah saya mencobanya sekarang? Dia telah berhenti selama 10 tahun, dan keinginannya untuk menerobos sangatlah kuat. Qin Haodong berpikir sejenak, ia menyimpulkan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan karena ia akan menjadikannya sebagai walinya. Dia berkata, baiklah, saudari, jangan khawatir tentang terobosan, aku akan mengurus sisanya. Setelah mendengarkannya, Ye Qing membaringkan kursinya dan duduk bersila. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menelan pil pemulihan roh dan mulai menerobos dengan sepenuh hati dan jiwanya. Qin Haodong memperlambat laju mobilnya dan melaju setenang mungkin. Dengan cara ini, mereka melaju maju perlahan. Saat ini, mereka sudah jauh dari kota, dan hari sudah larut. Tidak banyak mobil di jalan, dan tidak ada yang datang untuk mengganggu mereka. Setelah 1 jam, momentum Ye Qing semakin kuat, dan ki spiritual di sekitarnya seperti pusaran air, menyapu ke arahnya. Qin Haodong tahu bahwa dia akan menerobos. Dia memilih tempat datar di sisi jalan untuk menghentikan mobil dan membiarkan Ye Qing berusaha sekuat tenaga untuk menerobos. Setelah sekitar 10 menit, Ye Qing merasakan ledakan keras dalam pikirannya, dan kemudian ki asli dalam tubuhnya tiba-tiba membumbung tinggi seperti sungai besar yang mengalir melalui tubuhnya. Dia berhasil. Dia telah mencapai level ke-7 dari alam kekuatan tertinggi. Dia akhirnya berhasil menembusnya. Setelah 10 tahun, dia akhirnya melewati ambang pintu, yang membuatnya merasa gembira. Bagaimanapun, ada makna yang jelas antara levelnya saat ini dan alam lainnya. Melewati ambang ini sama saja dengan mencapai tahap akhir alam inti emas, yang jauh lebih kuat daripada level ke-6 kekuatan tertinggi. Setelah menstabilkan kultivasinya, dia perlahan membuka matanya. Qin Haodong tertawa dan berkata, selamat, saudari, kamu akhirnya berhasil. Saudaraku, aku harus berterima kasih padamu, jika aku tidak minum pilmu, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sembuh. Kemarilah, biarkan aku menciummu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Dia dalam suasana hati yang baik setelah terobosan itu. Dia ingin menggoda Qin Haodong, mengolok-olok saudaranya sambil berpura-pura menciumnya. Namun, Qin Haodong sama sekali tidak menghindar. Dia memeluknya. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan Qin Haodong memancarkan cahaya kemasan. Dia langsung membelah pintu mobil menjadi 2 bagian, lalu bergegas keluar sambil memeluknya. Terdengar suara keras saat mereka bergegas keluar. Cahaya dingin menyambar kendaraan off-road itu seperti kilat. Mobil kokoh itu benar-benar terpotong menjadi 2 seperti tahu. Ye Qing awalnya terkejut, lalu dia menjadi marah. Dia tidak menyangka akan ada yang menyergapnya saat ini. Untungnya, dia sudah berhasil menerobos. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak terpotong olehnya, dia akan mati, meledak karena terganggu saat menerobos. Dia melepaskan diri dari pelukan Qin Haodong dan menoleh dengan marah. Dia melihat 2 bayangan hitam berdiri di tengah malam. Satu bayangan tinggi, dan satunya lagi kecil. Masing-masing dari mereka memegang pedang perak berkilau. Pendekar pedang Gunung Laoshan. Mereka juga merupakan guru terkenal di dunia persilatan. Mereka adalah suami istri yang berbakti kepada orang lain. Nama pria itu adalah Gu Yuqing, dan nama wanita itu adalah Ling Cui. Seperti Ye Qing sebelumnya, mereka telah mencapai tingkat ke-6 dari alam kekuatan tertinggi. Gu Yuqing terkekeh dan berkata, penyihir kecil, aku tidak menyangka kau akan selamat dari pedangku, kau cukup mampu. Ling Cui berkata, tapi kenapa, kita akan bertarung bersama, cepat atau lambat, kau juga akan menjadi hantu di bawah pedang kami, lebih baik berlutut dan menerima kematian, agar kami terhindar dari masalah. Keduanya adalah master berpengalaman di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6, dan mereka memiliki seperangkat keterampilan pedang serangan gabungan. Mereka bekerja sama selama bertahun-tahun, jadi mereka sama sekali tidak menganggap serius Ye Qing. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa beberapa saat sebelumnya, Ye Qing telah berhasil menerobos ke alam kekuatan tertinggi tingkat ke-7. Ye Qing bukanlah orang yang gegabah. Dia menahan amarah di hatinya dan bertanya dengan dingin, siapa yang mengirimmu ke sini, apakah keluarga Han atau Han Zhaixing sendiri yang melakukan ini? Kedua pendekar pedang dari Gunung Laoshan telah menjadi tetua keluarga Han di ibu kota bertahun-tahun yang lalu. Karena mereka bertarung bersama,
itu jelas bukan suatu kebetulan. Bab 558 Pembunuh Bayangan. Gu Yuqing tersenyum dan berkata, kamu sudah mati, mengapa kamu masih bertanya begitu banyak, apakah itu keinginan keluarga Han atau keinginan Tuan Muda, kamu pasti akan mati hari ini. Ling Cui Cui berkata, jika kau benar-benar ingin bertanya, pergilah ke neraka untuk bertanya pada Yama. Setelah itu, mereka melompat ke udara dengan pemahaman diam-diam yang mendalam. Pedang panjang di tangan mereka, satu di kiri dan satu di kanan, berubah menjadi dua cahaya perak yang menebas ke arah Ye King. Kau sedang mencari kematian. Dengan jentikan tangannya, Ye King menghunus pedang lembut dari pinggangnya dan menebasnya ke belakang. Ding, 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 ding. Pedang lembutnya bertabrakan dengan pedang ganda, menghasilkan suara logam yang beradu. Kemudian lawan-lawannya terlempar ke belakang. Meskipun Ye King baru saja menerobos, dia jauh lebih kuat daripada orang di level ke-6. Jika bukan karena fakta bahwa pendekar pedang ganda Gunung Laoshan pandai dalam serangan gabungan, mereka pasti sudah mati atau menderita luka-luka. Gu Yuqing dan Ling Cui Cui mundur beberapa langkah, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan bekerja sama untuk membunuh Ye King. Ini adalah situasi yang aman, tetapi mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Gu Yuqing berteriak ngeri, kekuatan tertinggi tingkat 7, kapan kau berhasil menembusnya? Ada perbedaan besar antara alam kekuatan tertinggi tingkat ke-6 dan tingkat ke-7. Beberapa orang tidak dapat menembusnya selama sisa hidup mereka, dan pasangan itu tetap stagnan di tingkat itu selama 7 atau 8 tahun. Dia tidak menyangka bahwa Ye King akan begitu berbakat, telah menembus ambang ini di usia di bawah 30 tahun. Kau ingin tahu? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Yama. Ye King adalah orang yang pendendam. Jika seseorang memukulnya, dia akan membalasnya. Jika tidak, dia tidak akan dikenal sebagai penyihir di ibu kota. Karena mereka datang untuk membunuhnya, dia tidak akan ragu. Pedang lembut di tangannya berubah menjadi cahaya pedang yang bersinar di seluruh langit dan menyelimuti pasangan itu. Meskipun hanya 1 lawan 2, dia masih lebih unggul. Karena kultivasinya semakin stabil, dia mampu menangani kekuatan tingkat ke-7 dengan lebih baik. Pasangan pendekar pedang itu menderita, berjuang bahkan saat menggunakan serangan gabungan. Meskipun mereka bisa bertahan beberapa saat, mereka tidak punya harapan untuk menang, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Mereka bertarung dengan sangat sengit hingga Qin Haodong dilupakan. Meskipun Ye King tahu bahwa Qin Haodong adalah seorang kultivator, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa lebih kuat darinya. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan membantunya. Pasangan itu baru pertama kali melihat Qin Haodong, dan mereka tidak merasakan aura prajurit darinya. Mereka mengira dia hanya seorang pengemudi biasa, dan mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Qin Haodong bertingkah seperti orang biasa. Ia mengumpulkan semua ki sejati di tubuhnya dan bersembunyi di balik batu. Wajahnya penuh ketakutan, dan tubuhnya bahkan gemetar. Meskipun dia baru saja bergegas keluar mobil sambil menggendong Ye King, para penyerangnya mengira semua itu adalah perbuatan Ye King. Dia tidak membantu Ye King karena rohnya yang kuat merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang memata-matai mereka. Karena seseorang ingin membunuh Ye King, dia tidak hanya akan mengirim 2 orang ahli kekuatan tertinggi tingkat 6. Jika demikian, bahkan jika Ye King belum menembus alam kekuatan tertinggi tingkat 7, akan mudah bagi pendekar pedang Gunung Laoshan untuk melukainya, tetapi akan sulit untuk membunuhnya. Bahkan mungkin mustahil. Jadi dia menduga pasti ada trik tersembunyi, dan perasaan kuat semacam ini mengonfirmasi dugaannya. Segala yang ada di depannya adalah jebakan maut yang diatur dengan cermat oleh pihak lain. Pertama, pendekar pedang Gunung Laoshan menjebak Ye King, dan kemudian yang ketiga akan melancarkan pukulan fatal. Meskipun Ye King secara tak terduga adalah seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-7, hal itu tidak memengaruhi rencana pembunuhan. Dia telah menahan kultivasinya dan berpura-pura menjadi orang biasa untuk menipu orang yang bersembunyi di kegelapan. Menurut intuisinya, kultivasi orang ini setidaknya berada di tingkat ke-7 alam kekuatan tertinggi. Jika dia langsung berhadapan dengan orang itu saat ini, dia tidak akan bisa menang melawannya. Sebenarnya, strategi ini masih sangat efektif. Master tersembunyi itu hanya meliriknya dan mengalihkan seluruh perhatiannya ke Ye King dan 2 orang lainnya. Semangat Ye King tidak sekuat Qin Haodong, jadi dia tidak menyadari musuh yang tersembunyi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghunus pedang lembut di tangannya. Para pendekar pedang Gunung Laoshan kelelahan dan terluka, dan ada banyak noda darah di tubuh mereka. Setelah beberapa menit bertarung, Ye King menjatuhkan Gu Yuqing dengan satu telapak tangan dan bertarung melawan pedang panjang Ling Cui Cui. Kultivasi Ling Cui Cui tidak setinggi miliknya. Dalam konfrontasi langsung, pedang panjangnya diayunkan tinggi ke udara dan dia tidak memiliki senjata untuk membela diri. Pedang lembut di tangan Ye King menusuk langsung ke tenggorokannya. Gu Yuqing, yang berada jauh, mengeluarkan raungan marah,
tetapi sudah terlambat baginya untuk menolong. Pedang lembut Ye King telah menusuk leher Ling Cui Cui. Siapapun yang ditusuk di tenggorokannya pasti akan mati. Ye King tidak ragu bahwa dia bisa membunuh Ling Cui Cui, jadi pada saat ini, mentalitasnya sedikit rileks. Orang yang bersembunyi di kegelapan itu sedang menunggu saat ini. Dia tidak menyelamatkan Ling Cui Cui di saat kritis. Dia ingin menggunakan kematian Ling Cui Cui sebagai ganti kesempatan bagus untuk membunuh Ye King dengan satu pukulan. Pada saat Ling Cui Cui terjatuh, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Ye King. Pedang panjang di tangannya seperti ular berbisa, menusuk dengan ganas ke arah punggung Ye King. Pembunuh bayangan, Su Qingji. Ketika Ye King menyadari bahaya itu, dia langsung menebak siapa yang datang. Pembunuh bayangan keluarga Han di ibu kota, Su Qingji, telah mencapai tingkat ketujuh dari alam kekuatan tertinggi. Dia bahkan lebih kejam, yang membuat wajah orang-orang menjadi pucat ketika mereka mendengarnya. Ye King tidak menyangka bahwa untuk membunuhnya, Han Zhaixing bahkan mengirimnya pada misi ini. Meskipun dia mengerti segalanya, sudah terlambat. Pedang Su Qingji datang terlalu cepat, dan datang tanpa suara. Dalam sekejap mata, pedang itu telah mencapai punggungnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggerakkan tubuhnya dengan putus asa, mencoba melindungi organ vitalnya. Melihat bahwa dia akan berhasil, wajah Su Qingji menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia telah mengawasi dalam kegelapan untuk waktu yang lama dan menggunakan kematian teman-temannya sebagai ganti kesempatan untuk membunuhnya. Segala sesuatu tampaknya telah terjadi sesuai dengan perhitungannya. Di masa lalu, ia mengandalkan ide yang bijaksana ini untuk membunuh musuh-musuhnya. Banyak master dengan kultivasi yang lebih tinggi juga terbunuh oleh pedangnya. Sayang sekali dia melewatkan seseorang hari ini, Qin Haodong, yang menggigil di balik batu. Dia tidak pernah memikirkan burung oriole yang mengintai di sekitarnya. Qin Haodong menyamar untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan ini. Dalam hal keterampilan membunuh, pedang terbang adalah yang terbaik. Pada saat ini, pedang Xuan Yuan diam-diam melayang di belakang kepala Su Qingji. Saat pedang di tangan Su Qingji hendak menusuk kulit Ye King, pedang Xuan Yuan menembus bagian belakang kepalanya. Ye King merasakan sakit di punggungnya dan berpikir bahwa dia sudah dikutuk. Namun, ketika dia menutup matanya, pedang panjang Su Qingji jatuh ke tanah, dan kemudian dengan bunyi cipratan, dia juga jatuh ke tanah. Dia menoleh ke arah Su Qingji, hanya untuk melihat lubang besar di belakang kepalanya. Dia sudah mati. Qin Haodong berdiri di sampingnya dengan pedang emas di tangannya. Gu Yuqing hendak bergegas menghampiri sambil memegang pedang panjang di tangannya. Ketika dia melihat Su Qingji dan Ling Cui Cui sudah tewas, dia sangat takut sehingga dia memilih untuk melarikan diri. Ye King baru saja berada di dekat gerbang neraka. Saat ini, niat membunuhnya sangat kuat. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Pedang lembut di tangannya berubah menjadi cahaya perak dan melesat keluar, langsung menembus dada Gu Yuqing. Dia menarik kembali pedang lembutnya dan menendang tubuh Gu Yuqing. Dia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, "Kakak, aku masih meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau akan menyelamatkanku 2 kali secepat ini." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Itu hanya tipuan." Ye King menendang tubuh Su Qingji untuk membalikannya. Setelah memastikan identitasnya, dia berkata, "Apakah kamu tahu siapa dia?" Dia adalah pembunuh bayaran bayangan terkenal dari ibu kota, Su Qingji, yang telah membunuh banyak orang. Banyak master terkenal telah dibunuh olehnya, dan kultivasinya berada di level ke-7 dari alam kekuatan tertinggi. Bagaimana mungkin orang yang kejam sepertimu bisa mati oleh pedangmu hari ini, bagaimana kau melakukannya? Qin Haodong berkata, dengan serangan diam-diam, tentu saja, aku akan mati jika aku melawannya secara langsung. Ketika dia melakukan gerakan mematikan, aku menyerangnya, untungnya, kecepatanku lebih cepat darinya, jika tidak, kau akan terluka. Ye King menatap Qin Haodong dan semakin merasa bahwa dia adalah orang yang sangat dalam. Jika Su Qingji bisa diserang oleh orang lain sesuka hati, dia pasti sudah mati 10.000 kali. Namun, setiap orang punya rahasia masing-masing, dan dia tidak ingin bertanya terlalu jelas. Dia berkata, "Sebenarnya aku terluka, punggungku tertusuk, tolong bantu aku mengobatinya, jangan tinggalkan bekas luka." Kemudian dia berbalik. Penglihatan Qin Haodong sangat bagus, dia bisa melihat benda-benda di depannya dengan jelas menggunakan cahaya bulan di langit. Tepat saat itu, pedang panjang Su Qingji telah menusuk kulit Ye King, meninggalkan luka sayatan saat terjatuh. Untungnya, lukanya tidak dalam, perawatannya akan mudah. Dia mengambil obat dan mengoleskannya pada luka Ye King. Tak lama kemudian, pendarahannya berhenti dan mulai membentuk koreng. Ye King merasakan hawa dingin di punggungnya, lalu rasa sakitnya menghilang. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Keterampilan medismu sangat bagus. Kamu layak menjadi orang bijak medis." Tentu saja, jika menyangkut keterampilan medis, saya berani mengambil tempat pertama di dunia.
Qin Haodong sangat yakin dengan kemampuan medisnya. Dalam hal kultivasi bela diri, dia tidak begitu kuat saat ini, tetapi kemampuan medisnya benar-benar tak tertandingi. Ye Qing bergerak sedikit, dan dia tidak merasakan sakit di punggungnya. Dia berkata, apakah akan ada bekas luka? Jika aku punya bekas luka, aku tidak akan bisa memakai rok berikat pinggang itu lagi. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar aneh, kecantikan masih ada dalam benaknya bahkan setelah cobaan berat seperti itu. Jangan khawatir, dengan luka sekecil itu, jika ada bekas luka, reputasiku sebagai medical sage akan hancur. Ye Qing berbalik dan berkata sambil tersenyum, jika ada bekas luka dan aku tidak bisa menikah, kamu harus bertanggung jawab. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Jika memang begitu, menjadi seorang dokter adalah tanggung jawab yang besar. Ye Qing meraih lengannya dan bergerak mendekati kendaraan off-road yang telah terpotong menjadi dua. Dia menghela napas dan berkata, bajingan-bajingan ini menghancurkan mobil kita, bagaimana kita bisa kembali? Qin Haodong berkata, kita hanya bisa menemukan mobil lain. Shanghai sudah ratusan kilometer jauhnya. Akan sangat membuang waktu jika seseorang membawa kendaraan lain. Ye Qing berkata, tapi kita berada di alam liar, di mana kita bisa menemukan mobil. Serahkan saja padaku, aku punya caranya. Qin Haodong berjalan ke sisi jalan. Meskipun mobil sering lewat, jalan itu terlalu sepi dan tidak ada yang berhenti. Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya, mengangkat tangannya dan menaburkannya di jalan. Uang kertas itu menutupi jalan, lalu dia menarik Ye Qing untuk bersembunyi di balik pohon. Saat itu, sebuah mobil Passat melaju kencang. Ketika pengemudi setengah baya itu melihat uang di jalan, ia langsung menginjak rem dan berhenti di pinggir jalan. Ia melompat keluar dari mobil dan mengambil beberapa lembar uang. Setelah memastikan bahwa itu adalah uang asli, ia tersenyum gembira dan terus mengambilnya. Saat dia dengan gembira mengambil uang itu, tiba-tiba terdengar suara mesin menderu di belakangnya. Qin Haodong dan Ye Qing sudah meraih Passatnya. Pengemudi setengah baya itu tiba-tiba panik. Ia mengejar mobil itu dan berteriak, mobilku, kembalikan mobilku sekarang. Saya akan membeli mobilmu. Jendela mobil terbuka dan dua bungkusan uang tebal terlempar keluar. Dia mengambilnya dan menemukan bahwa itu asli, totalnya 200.000 yuan. Bab 559-7 Keluarga Besar. Pengemudi setengah baya itu berhenti mengejar mereka dan tertawa dengan uang di tangannya. Dia sudah memiliki mobil itu selama beberapa tahun. Jika dia menjualnya di pasar mobil bekas, harganya paling mahal bisa mencapai 100.000 yuan. Karena ada yang sudah membayar 200.000 yuan, bagaimana mungkin dia tidak senang? Qin Haodong memacu kecepatan Passat secara maksimal, yang tak kalah dari kendaraan off-road saat itu. Mobil ini terlalu jelek. Ye Qing duduk di kursi kopilot dan menepuk-nepuk tata letak Passat yang sederhana, merasa agak tidak puas. Qin Haodong tidak menanggapinya dengan serius dan berkata, baiklah, saudari, mengendarai mobil saja sudah cukup. Lebih baik daripada berjalan kaki kembali ke ibu kota. Kau benar, kata Ye Qing, saudaraku. Kau telah membantuku meningkatkan kultivasiku dan menyelamatkanku 2 kali, menurutmu bagaimana aku harus membalas budimu, mengapa kau tidak menikah denganku? Kenapa harus membahas pernikahan lagi? Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa wanita selalu suka melakukan hal ini? Dulu, ia pernah mendengar lelucon tentang seorang wanita cantik yang diselamatkan oleh seorang pria. Jika ia menyukai pria itu, ia akan mengabdikan dirinya padanya. Jika ia tidak menyukainya, ia akan berkata bahwa ia akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikan pria itu di kehidupan selanjutnya karena telah menyelamatkannya. Jika mempertimbangkan sudut pandang ini, pria itu pasti terlalu tampan. Namun, dia sudah punya cukup banyak pacar, dia tidak berani menambah lagi. Dia cepat-cepat berkata, kakak, lupakan saja. Baru setengah jalan menjawab, Ye Qing langsung tidak senang. Dia berkata dengan tidak puas, ada apa? Apakah menurutmu aku terlalu tua? Tidak, aku tidak. Qin Haodong tidak berani memprovokasinya. Dia segera menjelaskan, kamu sedang dalam masa keemasan, kamu adalah bunga yang sedang mekar, keindahan yang tak tertandingi. Setelah dia mengucapkan serangkaian pujian, wajah Ye Qing akhirnya menjadi sangat rileks. Apakah kamu serius? Tentu saja, kata-kataku setulus emas dan perak. Ye Qing bertanya, lalu mengapa kamu tidak menyukaiku? Qin Haodong berkata dengan wajah getir, beraninya aku tidak menyukaimu, tapi sekarang aku punya terlalu banyak pacar. Kamu belum melihat semuanya, beberapa dari mereka tidak ada di rumah hari itu, sekarang, aku dalam masalah, bukan karena aku tidak menyukaimu, tetapi karena aku tidak ingin menyakitimu. Berbicara tentang ini, Ye Qing langsung tertarik. Dia bertanya, kakak, berapa banyak pacar yang kamu punya? Saya tidak bisa memastikannya, saya belum yakin tentang hal itu. Qin Haodong tidak ingin ditanya olehnya,
jadi dia mengalihkan pembicaraan dan berkata, "Kakak, siapa orang-orang itu? Mengapa mereka ingin membunuhmu?" Berbicara tentang para pembunuh yang mereka temui, Ye King segera menenangkan diri dan berkata, "Itu semua karena Han Zhaixing. Dia pasti orang di balik rencana pembunuhan itu." Melihat bahwa dia telah berhasil mengubah topik pembicaraan, Qin Haodong menghela napas lega dan berkata, "Siapa Han Zhaixing? Apakah dia punya dendam padamu?" Ye King berkata, "Han Zhaixing berasal dari keluarga Han di ibu kota. Dia adalah putra bungsu Tuan Tua Han dan yang paling licik dari keturunan generasi kedua keluarga Han. Para penguntit yang kau tangkap tempo hari dikirim olehnya. Orang ini tidak pernah bersikap baik kepada adikku, dia selalu memikirkan grup Haodong. Aku selalu membenci orang ini, dan dia juga memperlakukanku sebagai batu sandungannya. Setelah menangkap kedua penguntit itu, aku menyingkirkan semua mata-matanya di Shanghai. Orang ini sangat malu karenanya sehingga dia menjadi marah, jadi dia ingin membunuhku. Tapi dari sini, dapat dilihat bahwa dia pasti akan menyerang grup Haodong. Kita harus bergegas kembali." Qin Haodong pernah mendengar tentang 7 keluarga besar di ibu kota, tetapi dia tidak tahu banyak tentang mereka. Jarang bertemu orang yang mengetahui situasi tersebut, jadi dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Dia berkata, "Kakak, bisakah ketiga orang itu dianggap sebagai tuan dalam keluarga Han? Berapa banyak tuan yang ada di ibu kota?" Itulah yang paling ia pedulikan. Saat itu, ada 3 pembunuh. Jika ia bertarung dengan pendekar pedang Gunung Laoshan, ia bisa membunuh mereka dengan mengandalkan pedang suanyuannya. Namun, mustahil baginya untuk bertarung langsung dengan Su Qingji, pembunuh bayaran bayangan yang berada di level ke-7 alam kekuatan tertinggi. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara level mereka. Tampaknya ibu kotanya sangat berbeda. Tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan dunia persilatan di Shanghai. Keluarga Sun juga merupakan keluarga terbesar di Shanghai, tetapi guru terkuat mereka berada di tingkat kedua alam kekuatan tertinggi. Siapapun dari pendekar pedang Gunung Laoshan dapat mengalahkan semua guru di Shanghai. Ye King berkata, di antara 7 keluarga besar di ibu kota, para tetua kehormatan umumnya dibagi menjadi 3 kelas, para guru dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga dari alam kekuatan tertinggi berada di kelas ketiga, yang termasuk kelas terendah di antara para tetua. Para tetua kelas 3 termasuk golongan terendah, jadi wajar saja, jumlah mereka banyak sekali. Setiap keluarga punya puluhan. Mereka yang berada di antara tingkat keempat dan keenam dari alam kekuatan tertinggi adalah tetua kehormatan kelas 2, dan jumlah mereka jauh lebih sedikit. Kedua pendekar pedang dari Gunung Laoshan termasuk tetua kehormatan kelas 2 dari keluarga Han, yang statusnya lebih tinggi dari tetua kelas 3, tetapi hanya pada tingkat menengah. Jadi, para master dari alam kekuatan tertinggi tingkat ke-7 hingga tingkat ke-9 adalah para tetua kehormatan kelas 1 yang menikmati status tinggi di antara semua keluarga, terutama para master kekuatan tertinggi tingkat ke-9, status mereka tidak terlalu jauh dari master masing-masing keluarga. Pembunuh bayangan, Su Qingji, adalah tetua kehormatan kelas 1 dari keluarga Han, tetapi pangkatnya rendah, namun, ia memiliki keterampilan pembunuhan yang unik, dan hampir tidak dapat mencapai level menengah di antara para tetua kehormatan kelas 1. Mendengar ini, Qin Haodong tidak bisa menahan napas. Dia pikir dia adalah seorang master di bumi karena dia telah membentuk inti emas. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak master kekuatan tertinggi di ibu kota. Tampaknya dia harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk meningkatkan kultivasinya. Jika tidak, begitu dia bertemu dengan para tetua kehormatan kelas 1 dari keluarga besar, dia hanya bisa menunggu untuk dibunuh. Selama dia dapat mencapai tingkat tengah alam inti emas, dia mungkin tidak akan mampu membunuh seorang master kekuatan tertinggi tingkat 9, tetapi setidaknya dia dapat menyaingi seorang master kekuatan tertinggi tingkat 8. Untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, dia bertanya, siapa yang terkuat di antara 7 keluarga besar di ibu kota? Ye King berkata, 7 keluarga besar tidak jauh berbeda satu sama lain. Kekuatan mereka hampir sama, setidaknya di permukaan. Pada level ini, sebenarnya, kompetisi terakhir terkait dengan kekuatan, siapapun yang memiliki kekuatan lebih berhak berbicara, dan kekuatan ekonomi bukanlah yang terpenting. Jika Anda memiliki uang tetapi tidak cukup kekuatan sebagai jaminan, Anda akan kehilangannya pada akhirnya. Di antara para master, yang paling penting adalah jumlah master kekuatan tertinggi tingkat 9, seorang master kekuatan tertinggi tingkat 9 lebih penting daripada 10 master kekuatan tertinggi tingkat 8. Setelah bertahun-tahun berkembang, 7 keluarga besar di ibu kota telah mencapai keadaan seimbang, setidaknya ada 2 penguasa kekuatan tertinggi tingkat 9 di setiap keluarga, mengenai kekuatan tersembunyi mereka, sulit untuk dikatakan. Qin Haodong bertanya, apakah tidak ada orang yang lebih kuat? Tidak, kata Ye King, 20 tahun yang lalu, keluarga Qin memiliki seorang jenius yang hanya muncul sekali seumur hidup, yang menunjukkan bakat luar biasa di bidang seni bela diri. Dia dikenal sebagai master yang paling mungkin untuk menerobos hambatan alam kekuatan tertinggi dan mencapai alam Sein.
Sangat disayangkan keluarga Qin terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan cepat dan keuntungan instan, mereka bersikeras mengendalikan pernikahan Qin Zongheng dan bersekutu dengan keluarga Yan. Akhirnya, Qin Zongheng kabur dari rumah karena marah dan memutuskan semua komunikasi dengan mereka. Qin Haodong tiba-tiba memikirkan sebuah masalah dan bertanya, bagaimana grup Haodong dibandingkan dengan keluarga Han? Tidak ada yang bisa dibandingkan. Ye Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun grup Haodong memiliki sumber daya keuangan yang kuat, itu hanya bisa disebut sebuah kelompok. Itu bukan keluarga besar karena tidak ada kekuatan yang cocok untuk melindunginya. Di seluruh grup Haodong, hanya aku yang telah mencapai level ke-7 dari alam kekuatan tertinggi. Saudari Suanyu adalah master kekuatan tertinggi level ketiga, dan tidak ada master seni bela diri lain di grup kami. Pikirkanlah, bagaimana kekuatan ini bisa dibandingkan dengan keluarga lain. Jika Suster Suanyu tidak berasal dari keluarga Chu, dia pasti sudah dikalahkan oleh keluarga lain. Qin Haodong berkata, kamu baru saja membunuh 3 tetua keluarga Han, apakah itu akan membawa masalah bagi grup Haodong? Kurasa tidak, kata Ye Qing, kurasa kali ini bukan ide dari kepala keluarga Han. Kemungkinan besar Han Zhaixing yang diam-diam memobilisasi kekuatan keluarga. Meskipun 3 orang tewas, itu tidak akan berdampak besar pada kekuatan keluarga Han. Jika keluarga Han membuat masalah bagi grup Haodong di depan umum, itu akan menjadi tamparan bagi keluarga Chu. Bagaimanapun, Suster Suanyu adalah putri kesayangan dari kepala keluarga Chu. Mungkin itu akan menyebabkan perang besar antara 2 keluarga besar. Saat ini, ada keseimbangan yang rapuh antara 7 keluarga besar di ibu kota. Begitu salah satu dari 2 keluarga besar memimpin untuk memulai perang, entah mereka menang atau kalah, begitu kekuatan mereka rusak, mereka akan dimakan oleh 5 keluarga besar lainnya. Oleh karena itu, kecuali tidak ada pilihan lain, tidak ada keluarga yang cukup bodoh untuk memulai perselisihan. Bagaimanapun, para pemimpin keluarga besar semuanya adalah orang-orang berpengalaman, dan tidak ada satupun dari mereka yang mudah diajak berurusan. Qin Haodong mengangguk. Kemudian mereka membicarakan beberapa topik lainnya. Tanpa disadari, mereka telah sampai di ibu kota. Saat berada di grup Haodong, Chu Suanyu menerima pesan dari Ye Qing, yang mengatakan bahwa Qin Haodong dan dirinya sudah dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Dia sangat gembira karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan putranya yang telah lama hilang setelah 20 tahun. Dia berguling-guling di dalam kamar. Setiap beberapa menit, dia akan melihat jam dinding, berharap Qin Haodong akan segera tiba. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Dia segera melompat kembali ke tempat tidur dan berpura-pura lemah. Dia berkata, masuklah. Begitu pintu terbuka, asistennya masuk. Ia berkata, manajer, Tuan Han ada di sini, ia berkata ingin bertemu dengan Anda. Chu Suanyu melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak akan menemuinya, katakan padanya aku sedang sakit saat ini, aku tidak akan menemui siapapun. Baiklah, aku akan memberitahunya sekarang. Asistennya setuju, tetapi sebelum dia meninggalkan ruangan, Han Zhaixing masuk, diikuti oleh seorang lelaki tua berjubah panjang. Dia berkata dengan gembira, Yue, mengapa kamu tidak mau menemuiku, apakah kamu masih marah padaku? Chu Suanyu tidak menyangka dia akan datang. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang sakit sekarang, aku tidak ingin melihat orang luar. Yue, apa yang kau katakan, kita tumbuh bersama, kita adalah teman bermain semasa kecil, bagaimana kau bisa mengatakan aku orang luar? Dia menunjuk ke arah lelaki tua di belakangnya dan berkata, saya tahu Anda sedang tidak sehat, jadi saya mengundang Tuan Zhang Jingsheng untuk mengobati Anda. Chu Suanyu berkata, saya akan mencari dokter sendiri, terima kasih, itu bukan urusanmu. Han Zhaixing berkata, Yue, kesehatan adalah hal yang paling penting, jangan kehilangan kesabaran, biarkan Tuan Zhang memeriksamu. Chu Suanyu berkata, tidak perlu, kamu bisa pergi sekarang. Mengapa kamu tidak membutuhkannya, apakah karena kamu tidak sakit? Han Zhaixing berkata demikian dan menatap Chu Suanyu dengan penuh arti. Karena mengira dirinya berpura-pura sakit untuk bertemu dengan putranya, Chu Suanyu takut akan terungkapnya kekurangannya, jadi dia hanya bisa bersabar. Dia berkata, apakah perlu bagiku untuk berpura-pura sakit, karena kamu membawa dokter ke sini, biarkan dia memeriksanya. Sambil berbicara dia mengulurkan tangannya. Zhang Jingsheng datang ke kepala tempat tidur dan meletakkan tangannya di nadi Chu Suanyu. Namun, pada saat ini, Chu Suanyu merasa pergelangan tangannya mati rasa, dan kemudian seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Dia berkata dalam hatinya, oh tidak. Zhang Jingsheng ini sama sekali bukan seorang dokter, tetapi seorang ahli kekuatan tertinggi yang memanfaatkan diagnosis untuk mengendalikannya. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Han Zhaixing. Bab 560 reuni seorang ibu dan putranya. Tepat saat Chu Suanyu hendak meminta bantuan, Zhang Jingsheng mengangkat tangannya untuk menghentikannya dengan menekan titik akupunturnya. Di sisi lain,
Han Zhaixing menggunakan telapak tangannya untuk menebas leher asisten itu, membuatnya pingsan. Kedua pria itu bertindak hampir bersamaan dan bekerja sama dengan sempurna. Tampaknya mereka telah merencanakannya sejak lama. Han Zhaixing, apa yang sedang kamu lakukan? Mata Chu Xuanyu berkobar karena marah. Dia tidak menyangka bahwa teman bermainnya, yang tumbuh bersamanya sejak kecil, akan berkomplot melawannya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberimu kejutan. Han Zhaixing tersenyum bangga pada Chu Xuanyu, lalu menoleh ke Zhang Jingsheng dan berkata, bawa gadis ini dan tunggu aku di luar. Kantor ini adalah sebuah suite. Di dalamnya terdapat kamar tidur, sedangkan kantornya berada di luar. Zhang Jingsheng membawa asistennya keluar dan menutup pintu. Sekarang, hanya kita berdua. Han Zhaixing memiliki senyum sinis di wajahnya, dan matanya yang mesum terus-menerus menatap ke arah Chu Xuanyu. Han Zhaixing, dasar bajingan, apa yang kau lakukan, lepaskan aku. Wajah Han Zhaixing langsung berubah. Dia meraung marah, bagaimana kau bisa menyalahkanku, kau memaksaku melakukan ini. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk foto Qin Zongheng yang ada di samping tempat tidur, sambil berteriak dengan marah, 21 tahun. Pria itu telah menghilang selama 21 tahun. Tidak ada berita tentangnya sama sekali. Kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, tetapi kalian masih mengingatnya setiap hari dan merindukannya. Aku manusia hidup, berdiri di hadapanmu dan memikirkan berbagai cara untuk membuatmu bahagia setiap hari, tapi kau bahkan tak menatapku. Karena keadaan sudah seperti ini, maka aku akan memperlakukanmu seperti aku memperlakukan wanita jalang. Hari ini, aku akan memperkosamu terlebih dahulu, lalu aku akan mengambil alih grup Haodong. Lihat apakah kau masih bisa melarikan diri dariku setelah itu. Chu Xuanyu berkata dengan marah, aku juga mendengar bahwa kamu tidak baik terhadap grup Haodong. Aku tidak percaya itu, ternyata kamu tidak tulus kepadaku. Tujuanmu yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan grup Haodong. Han Zhaixing tersenyum muram dan berkata, kamu salah, kamu adalah wanita tercantik di ibu kota saat itu, meskipun kamu sedikit lebih tua sekarang, aku tidak keberatan. Aku menginginkanmu, dan aku menginginkan grup Haodong, aku pantas mendapatkan wanita cantik dan uang, selama aku bisa mendapatkan grup Haodong dan membawa sejumlah besar uang untuk keluarga Han, lelaki tua di keluargaku pasti akan melihatku dengan mata baru, pada saat itu, posisi kepala keluarga akan menjadi milikku. Chu Xuanyu membentak, Han Zhaixing, kau bajingan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mendengarkan kata-kata King dan menarik garis yang jelas denganmu. Maksudmu anak yatim piatu yang kau pungut? Han Zhaixing berkata dengan wajah muram, aku katakan padamu, mulai hari ini, kau tidak akan pernah melihat gadis itu lagi. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Apa, beraninya kau mengirim orang untuk membunuhnya? Berhenti sekarang dan minta mereka kembali, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mengetahui bahwa Ye King akan dibunuh, bersama dengan Qin Haodong yang bersamanya, Chu Xuanyu menjadi gila. Salah satu dari mereka adalah putri angkatnya, dan yang satunya lagi adalah putranya sendiri. Mereka adalah orang-orang terpenting dalam hidupnya, dan tidak seorang pun dari mereka dapat disakiti sama sekali. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tingkat kultivasi Zhang Jingsheng lebih tinggi darinya, dan titik akupunturnya telah disegel dengan erat. Tidak peduli berapa kali dia melawan, dia tidak dapat menembus kendalinya. Yue, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa tetap bugar, kamu tidak memiliki kerutan di wajahmu dan kamu masih dalam kondisi yang sangat baik, tidak ada yang akan percaya bahwa kamu sudah berusia 40-an. Tatapan serakah Han Zhaixing kembali menyapu Chu Xuanyu. Ia berkata sambil tersenyum nakal, apakah kau ingin aku membiarkan gadis itu hidup? Baiklah, selama kau melayaniku dengan baik, aku mungkin akan membiarkannya pergi saat aku senang. Bah, kamu bermimpi. Chu Xuanyu begitu marah hingga matanya melebar karena api. Dasar jalang, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Han Zhaixing berteriak dengan bangga, pokoknya, kau adalah dagingku hari ini, karena kau tidak mau bekerja sama, aku akan melakukannya sendiri. Setelah itu, dia mengulurkan tangan berbulu besarnya dan meraih dada Chu Xuanyu. Ye King dan Qin Haodong kembali ke grup Haodong. Setelah memarkir mobil, mereka bergegas ke kamar Chu Xuanyu dengan penuh semangat. Ye King yakin bahwa adiknya akan sangat senang menemukan putranya yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Namun, ketika mereka tiba di kantor Chu Xuanyu, dia mendapati bahwa dua pengawal yang berdiri di depan pintu adalah anak buah Han Zhaixing. Dia langsung merasakan firasat buruk. Dia berkata dengan suara dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Pengawal utama berkata, bos membawa seorang dokter untuk menemui Presiden Chu, tidak seorang pun diizinkan masuk. Omong kosong, kau ada di gedung Haodong Group, kenapa dia yang memberi perintah, sekarang keluar dari sini, kata Ye King dan bergegas masuk ke ruangan. Kedua pengawal itu hendak menghentikannya, tetapi keduanya dirobohkan olehnya. Begitu dia bergegas masuk ke dalam ruangan, angin kencang menyerangnya dari belakang.
Zhang Jingsheng, yang berjaga di dalam ruangan, menunggunya teralihkan untuk melancarkan serangan diam-diam. Ye Qing tersadar dan tiba-tiba menyerang balik. Zhang Jingsheng adalah seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat ke-6, sedangkan tingkat kultivasi Ye Qing satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan yang tergesa-gesa. Mereka berdua seimbang. Melihat Han Zhaixing telah mengatur seorang guru untuk menjaga tempat itu, Ye Qing telah menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Dia berteriak kepada Qin Haodong, "Aku akan berurusan dengan orang tua ini, tolong pergi dan selamatkan adikku." Bahkan jika dia tidak berteriak, Qin Haodong juga bergerak dan membanting pintu kamar tidur. Tangan kanan Han Zhaixing tergantung di udara. Ketika dia melihat seseorang masuk, dia terkejut pada awalnya, lalu dia berkata dengan marah, "Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk?" Melihat situasi di depannya, Qin Haodong sudah menebak apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan suara dingin, "Tidak peduli siapa aku, yang penting aku akan memberimu pelajaran. Kau sedang mencari kematian." Han Zhaixing juga merupakan seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat kedua. Dia tidak merasakan aura prajurit apapun dari Qin Haodong, jadi dia ingin mencengkeram leher Qin Haodong dengan tangannya tanpa rasa takut. Namun, begitu dia mengulurkan tangannya, dia merasakan kekuatan yang kuat datang ke dadanya. Tubuhnya terlempar keluar seolah-olah terkena bom, menghantam dinding kamar tidur. Wah, anak ini jago banget. Han Zhaixing hampir muntah darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kultivasi pemuda itu lebih tinggi darinya. Dia bangkit dari tanah dan berteriak dengan keras, "Nak, tahukah kau siapa aku? Beraninya kau menyakitiku. Aku Han Zhaixing dari keluarga Han, jika kau menyakitiku, tidak akan ada tempat bagimu untuk bertahan hidup di seluruh negeri di masa depan." Karena dia tidak bisa mengalahkan Qin Haodong, dia hanya bisa menggunakan nama keluarga Han, berharap dia bisa menakutinya. Sebenarnya, dia kecewa. Sebelum dia selesai berteriak, wajahnya sudah ditampar. Qin Haodong tidak akan pernah menahan diri saat berhadapan dengan pria yang begitu kejam. Dia menamparkan wajah Han Zhaixing berkali-kali dalam sekejap mata. Meskipun keluarga Han merupakan keluarga besar di ibu kota, namun hal itu tidak cukup untuk membuatnya takut, Kaisar Kayu Hijau. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Chu Xuanyu dan berkata, "Apa kabar, apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, bibir Chu Xuanyu bergerak dan air mata mengalir di matanya, seolah membeku di tempat. Sejak pertama kali dia melihat Qin Haodong, dia yakin bahwa dia adalah putranya yang hilang. Pada saat ini, bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya? Jika titik akupunturnya tidak dikendalikan, dia pasti akan bergegas memeluknya. Di luar ruangan, Ye Qing bagaikan macan tutul yang marah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Ada celah besar di antara mereka. Setelah 3 gerakan, dia menghancurkan hati Zhang Jingsheng. Setelah berhadapan dengan lawan di depannya, dia bergegas masuk ke dalam ruangan. Melihat Chu Xuanyu aman dan sehat, dia merasa lega. Han Zhaixing baru saja bangkit dari tanah. Ketika dia melihat Ye Qing muncul di depannya, dia sangat terkejut. Dia telah mengirim seorang master kekuatan tertinggi tingkat ke-7 dan 2 master kekuatan tertinggi tingkat ke-6 dengan rencana pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Dia tidak mengerti bagaimana wanita ini bisa kembali hidup-hidup. "Dasar bajingan, beraninya kau menyerang adikku." Sebelum dia sempat pulih dari keterkejutannya, Ye Qing memukulnya dengan keras di bagian bawah perutnya dengan lututnya. Kemudian dia meninju dan menendangnya tanpa henti. Han Zhaixing yang malang. Dia baru saja dipukuli oleh Qin Haodong. Giliran Ye Qing berikutnya. Namun, dia masih merupakan generasi kedua dari keturunan langsung keluarga Han dan putra bungsu dari majikan keluarga Han. Demi grup Haodong, Ye Qing akhirnya menekan niat membunuh di hatinya dan mengusirnya dari kantor. Han Zhaixing tahu bahwa dia tidak akan berhasil hari itu, jadi dia bangkit dari tanah dan lari dengan panik. Ye Qing membangunkan asistennya, dan meminta seseorang untuk membuang mayat Zhang Jingsheng dan 2 pengawal lainnya. Akhirnya, dia menutup pintu. Dia pindah ke samping tempat tidur dan melepaskan titik akupuntur Chu Xuanyu. "Anakku, anakku." Saat ini, di mata Chu Xuanyu hanya ada Qin Haodong. Dia baru saja memulihkan kemampuannya untuk bergerak, tetapi dia langsung menangis dan melemparkan dirinya ke arahnya. Qin Haodong dengan cepat menggerakkan kakinya untuk menghindar dari Chu Xuanyu dan berkata kepada Ye Qing dengan heran, "Apakah Bibi Chu menderita penyakit mental?" Ye Qing meraih Chu Xuanyu dan berkata, "Kakak, tenanglah, Haodong tidak tahu apa-apa." Chu Xuanyu kemudian menangis, "Kalau begitu cepat katakan padanya, aku ibunya, dan dia anakku." "Jangan khawatir, tunggu sebentar, aku akan mengatakannya sekarang." Ye Qing mengeluarkan 2 identifikasi DNA dari sakunya, lalu menyerahkannya kepada Qin Haodong. "Lihatlah." Qin Haodong sedikit bingung dengan kedua orang itu. Dia mengambil kedua laporan itu sambil masih bingung, dia terkejut setelah melihat hasilnya.
Tidak heran dia merasa begitu dekat saat melihat Chu Xuanyu. Ternyata dia adalah ibu dari tubuh fisiknya. Ketika dia lahir di tubuh Qin Haodong, dia telah berjanji akan 2 kali, yaitu menghidupkan kembali pengobatan Tiongkok dan menemukan orang tua kandungnya. Ia telah berupaya menghidupkan kembali pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi tidak ada petunjuk tentang cara menemukan orang tuanya. Ia tidak menyangka bahwa ia akan tiba-tiba menemukan ibunya secara kebetulan hari itu, yang juga merupakan kebahagiaan dari surga. Melihat betapa terkejutnya dia, Ye Qing berkata, "Sebenarnya, kali ini, aku membawamu ke sini bukan untuk menyembuhkan penyakit adikku, tetapi untuk mempertemukanmu kembali dengan ibumu. Adikku adalah ibu kandungmu." Pada saat ini, Qin Haodong mengerti mengapa Ye Qing begitu memperhatikannya sejak awal. Ternyata mereka memiliki hubungan seperti itu. Tapi, kapan kamu melakukan tes DNA ini? Kenapa kamu berpikir untuk melakukannya untukku? Ye Qing menunjuk foto Qin Zongheng yang ada di samping tempat tidur dan berkata, "Sejak pertama kali melihatmu, aku mulai bertanya-tanya tentang identitasmu. Jadi, aku membeli rambutmu seharga 100 juta yuan untuk melakukan identifikasi DNA antara kamu dan adikku." Qin Haodong melihat foto di samping tempat tidur. Pria itu sangat mirip dengannya. Ada juga bayi di samping pria itu. Seharusnya itu dia. Chu Xuanyu berkata dengan gembira, "Nak, sekarang apakah kamu percaya bahwa aku adalah ibu kandungmu?" Qin Haodong menyatukan ingatan tentang daging ini setelah kelahirannya kembali. Dia sangat gembira karenanya, tetapi dia masih bertanya, "Karena kamu adalah ibu kandungku, mengapa kamu meninggalkanku?" Ini adalah pertanyaan yang paling ingin ditanyakannya setelah meninjau kembali kenangan tentang dagingnya. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.